Bahan itu kita lihat dari kualitasnya, kita lihat dari kuantitas, dan juga dari lokasi asal bahan. Ada bahan baku, bahan olahan, maupun bahan jadi. Misalnya pasir itu adalah bahan baku. Lalu baja tulangan, semen, ada 3 hal ini bahan baku pembuat beton. Kalau bahan olahan itu adalah agregat kasar dan agregat halus. Merupakan batu yang dipecah ya dengan menggunakan crusher misalnya untuk mendapatkan agregat pada suatu ukuran tertentu. Harga dasar bahan olahan ini pun sangat dipengaruhi dari proses pengolahannya. Misalnya kita lihat beberapa data, kadang-kadang ada data yang mengatakan harganya berbeda ya. Kita lihat kadang-kadang saya cek misalnya di internet. Kerikil sebagai contoh, kerikil ada yang kerikil dicuci dulu atau kerikil yang tidak dicuci. Kalau yang dicuci dulu itu lebih mahal ya harganya dibandingkan yang tidak dicuci. Kenapa proses pencucian ini menjadi penting? Karena terkait dengan kekuatan bahan. Agregat itu terlalu banyak diselimuti oleh lumpur sebagai contoh, itu akan mempengaruhi kekuatan beton itu sendiri kalau itu digunakan untuk pembuatan beton ya. Harga tadi akan berbeda. Misalnya tadi kita pilih bahan olahan yang sudah bersih, tentu harganya mahal. Nah, namun dalam pekerjaan kita akan mengerjakannya dengan lebih cepat karena barangnya sudah bersih. Lain halnya kalau tadi kita menggunakan harga dasar ini, harga satuan dasar ini yang lebih murah. Ternyata dalam pelaksanaannya kita harus melakukan suatu proses lain untuk memastikan kualitas yang sesuai yang diharapkan. Karena tadi seperti di sini kan, faktor yang mempengaruhi itu adalah kualitas. Karena tidak akan mencapai kekuatan beton yang diinginkan. Lokasi asal bahan juga kadang ada suatu proyek dalam posisi yang di daerah yang sulit untuk mendapatkan bahan olahan, misalnya ya tentu bahan olahan ini harus didatangkan dari tempat lain dan tentu akan mempengaruhi kepada harga satuan dasar bahannya. Jadi mahal misalnya karena ada transportasi di sana. Demikian juga untuk bahan jadi, harus didatangkan dari satu tempat tertentu, ya tentu bahan jadi ini akan menjadi mahal. Sebagai contoh tiang pancang, proyek kita jauh, lalu ada kontraktor itu tiang pancang didatangkan dari supplier sebagai contoh, harga tiang pancang sampai di lokasi, bukan harga tiang pancangnya, pancang sampai di lokasi proyek. Karena ada transportasi ke sana. Lalu kalau kita bicara lokasi, kita juga harus memastikan alat yang mengantarkan ke lokasi itu kapasitasnya berapa besar. Pertimbangan untuk menetapkan harga satuan dasar tiang pancang itu, namun juga transportasinya. Transportasi itu kapasitas alatnya. Misalnya menggunakan sebuah truk mampu mengangkat berapa banyak tiang pancang. Harga satuan dasar bahan itu harus di base camp atau di lokasi.